Jadi jangan serta-merta datang orang-orang yang mengatakan dirinya ahli hadis hari ini, buka kitab para ulama, kemudian langsung menyalahkan, oh ini banyak sekali hadis dhaif, kitab ini enggak boleh dipakai. Tunggu dulu. Jangan buru-buru menghakimi para ulama. Kemudian hukum beramal dengan hadis yang dhaif. Tadi hukum meriwayatkan. Sekarang hukum beramal dengan hadis dhaif itu bagaimana? Sebuah ancaman kepada mereka yang meriwayatkan hadis palsu. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, kata Nabi, maka dia tempatnya adalah di dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpahan karunia dan rahmat Allah kita dapat melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan daripada Rasulullah telah sampai risalah kepada kita semua, sehingga kemuliaan diberikan oleh Islam dan keimanan kepada setiap muslim. Setelah beberapa pertemuan berhalangan, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan kajian hadis. Sebelumnya kita membahas tentang pembagian hadis yang makbul atau hadis-hadis yang diterima, dan juga hadis-hadis yang mardud atau yang tertolak. Hadis yang makbul salah satunya adalah hadis sahih dan hadis hasan. Sebuah hadis dikatakan sahih atau diterima dengan derajat yang paling tinggi, yaitu sahih. Yang pertama, bersambung sanad. Yang kedua, adil orang yang meriwayatkan atau adalatur ruwah. Maka adil di sini artinya dia seorang muslim, kemudian baligh, berakal, dan juga tidak fasik, dan akhlaknya baik. Ini yang disebut dengan adil, bukan adil dalam masalah urung mekat, tidak. Itu juga bagian daripada adalah. Kemudian dhabtur ruwah, artinya orang yang meriwayatkan sebuah hadis ini dia memiliki kesempurnaan hafalan, ya, tidak kacau balau di dalam menghafal. Kemudian tidak syaz, ya, syaz itu berbeda dengan orang-orang yang lebih terpercaya. Seorang membawa berita kepada kita adalah orang yang terpercaya, kemudian datang satu orang lagi membawa berita, itu orang yang kurang dipercaya dan isi berita tersebut berbeda dengan yang pertama. Maka yang kedua itu disebut dengan syaz. Kemudian tidak ada cacat. Cacat artinya adalah tidak terjadi sesuatu yang menjatuhkan derajat hadis tersebut secara tersembunyi, yang hanya dipahami oleh para ahli hadis. Maka ini adalah syarat sebuah hadis disebut dengan hadis yang sahih. Kalau hadis yang hasan, maka di bawahnya
Berarti kalau orang yang meriwayatkannya itu hafalannya kuat tetapi di bawah yang pertama, kemudian keadilannya juga di bawah yang pertama, maka derajat hadis tersebut berubah daripada hadis sahih kepada hadis yang hasan. Kemudian secara pembagian hadis yang kedua, selain yang makbul ada yang mardud. Hadis yang mardud ini dibagi kepada dua. Yang pertama, dia mardud gara-gara jatuh pada sanad, artinya ada cacat pada sanad. Sanad itu silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, ini disebut dengan sanad. Ya, kemudian yang kedua, sanadnya bersambung tetapi orang yang meriwayatkannya itu adalah orang yang cacat secara keadilannya. Maka disebut hadis ini dengan hadis yang mardud. Hadis yang mardud salah satunya adalah yang sering kita dengar. Nah, ini penting kita sampaikan tentang masalah hadis. Artinya banyak kitab-kitab para ulama yang di dalamnya terdapat hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Namun jarang yang terdapat hadis-hadis yang maudhu atau palsu. Nanti akan kita bahas. Nah, hadis sahih juga ini punya pengertian tersendiri. Arti dhaif, ya. Arti dhaif, dhaif artinya lemah. Berarti lemah dari sisi periwayatannya dan lemah dari sisi pengamalannya. Nah, arti hadis sahih, hadis dhaif ini, ya, lawan daripada hadis yang kuat. Berarti lawan kuat adalah lemah, lawan lemah adalah kuat. Ya. Secara bahasa artinya lemah. Secara istilah atau terminologi artinya adalah huwa ma lam yajma' sifatal hasan bi faqti syartin min syurutihi. Dia adalah hadis yang tidak terdapat di dalamnya sifat-sifat hadis yang hasan, yang baik. Ya, setelah sahih ada hasan. Dengan kategori ada gugurnya beberapa syarat daripada syarat-syarat hadis yang kuat atau hadis yang hasan. Nah, ini ada beberapa derajat hadis dhaif. Jadi nanti jangan sampai kalau ada orang yang meriwayatkan hadis dhaif langsung kita klaim, oh ini haram, enggak boleh. Nah, jadi harus kita pahami ini. Ya. Yang pertama dhaif. Kemudian ada yang derajatnya dhaif jiddan, memang sangat-sangat lemah. Ya. Kemudian al-wahi. Al-wahi ini hadisnya di bawah dhaif jiddan, sangat-sangat lemah. Nah, karena ada jalur tersendiri, jalur periwayatan hadis yang derajatnya lemah. Kemudian mungkar, dan di antaranya hadis yang paling tercela periwayatannya adalah hadis maudhu', yaitu hadis palsu. Nanti kan kita jelaskan apa itu hadis palsu. Bukan cuma uang ada yang palsu, hadis juga ada yang palsu. Jadi dengan berbagai latar belakang orang meriwayatkan hadis palsu. Ya. Di antara hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis auhal asanid, yaitu hadis-hadis yang sanad-sanadnya ini jalurnya lemah. Ya, ini kalau pada ahli hadis ini harus dihafal bagi orang-orang yang ahli hadis. Di antaranya hadis yang sanadnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Abu Bakar As-Siddiqnya yang tidak jujur, yang tidak kuat, tetapi jalur yang sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq ini yang tidak kuat. Nah, jangan salah.
Ya, nanti ketika dibilang jalur Abu Bakar As-Siddiq, jalur Abi Hurairah, jalur Anas bin Malik, bukan Anas bin Maliknya yang lemah, tetapi jalur periwayatannya dari sahabat kepada tabi'in, kepada atba'ut tabi'in, sampai kepada orang yang mengeluarkan hadis tersebut. Maka jalurnya ini yang lemah. Orang-orang setelah mereka, ya, juga seperti, ya, hadis Muhammad bin Qais al-Maslub, ya, dan juga Auhal Asanid Ibnu Abbas yang diriwayatkan daripada Al-Kalbi dari Ibnu Abi Salah dari Ibnu Abbas. Ini beberapa ahli hadis mengatakan silsilah hadis ini adalah silsilah yang tidak dapat dipakai. Contoh hadis yang dhaif. Contoh hadis dhaif, barang siapa man ata haidan aw imra'atan fi duburiha, barang siapa yang mendatangi orang yang haid atau seorang perempuan dari belakangnya, atau orang yang datang kepada dukun, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam At-Tirmidzi mengatakan tentang hadis ini, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari Hakim Al-Athram dari Abi Tamimah Al-Hujaimi dari Abi Hurairah, dan ini dilemahkan oleh Muhammad. Jadi ini contoh hadis yang lemah dan penjelasannya daripada para ulama. Jadi ketika telah disebutkan hadis, kemudian dijelaskan di bawahnya tentang hadis sebab yang lemah tersebut. Nah, yang menjadi persoalan hukum meriwayatkan hadis dhaif. Jadi jangan kita salahkan orang yang meriwayatkan hadis dhaif, dan juga jangan mutlak kita benarkan orang yang suka meriwayatkan hadis dhaif. Kan banyak, ya, orang-orang untuk menambah bumbu-bumbu, menambah semangat suatu amalan, ya, dalam fadilah amal itu menambahkan hadis dhaif. Nah, bagaimana hukum meriwayatkannya? Yang pertama, ya, ulama mengatakan yajuzu 'inda ahli al-hadis wa ghairihim riwayatul ahadits ad-dha'ifah. Ya, para ahli hadis mengatakan boleh kita meriwayatkan hadis dhaif. Nah, ini boleh kita meriwayatkan hadis dhaif tanpa menjelaskan, ya, kedhaifannya. Berbeda dengan hadis maudhu', hadis palsu. Nah, ini tidak boleh, ya, kecuali dengan beberapa syarat. Ini untuk hadis yang dhaif boleh kita meriwayatkannya dengan dua syarat. Nah, syarat ini yang penting dipahami. Ya, boleh meriwayatkan hadis dhaif dengan dua syarat. Syarat yang pertama, hadis dhaif itu tidak berkaitan dengan akidah. Hanya berkaitan dengan tauhid gidayau. Ya, apakah itu sifat Allah, atau keimanan kepada Allah, atau keimanan kepada malaikat Allah, atau yang segala sesuatu yang berkenaan dengan rukun iman, dengan keyakinan, akidah. Ini tidak boleh kita menggunakan hadis yang dhaif. Kenapa? Karena tentang akidah ini harus kekuatannya adalah qat'iyah, pasti, tidak boleh ragu-ragu. Namanya aja yakin. Akidah itu kan yakin, artinya beriman. Bagaimana kita beriman dan yakin kalau sumber kekuatan hukumnya berasal daripada yang lemah? Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau berkenaan dengan hukum fikih, maka tidak boleh hadis dhaif itu diriwayatkan untuk menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Artinya tidak berkenaan dengan halal dan haram. Datang sebuah hadis, oh makan ini halal, oh makanan itu haram,
oh perbuatan ini halal, oh perbuatan itu haram. Tidak boleh menggunakan hadis yang dhaif. Ya, mengingat mati. Ingat mati ya tak pasti. Sudah ada hadis-hadis yang kuat yang lain. Tinggal untuk kita mengingatkan orang untuk mati. Kemudian memberikan semangat untuk beribadah. Semangat beribadah. Baca surat ini pada malam Sabtu, pada malam Jumaat, pada malam Senin. Baca ini setelah solat. Zikir ini sekian kali. Nah, itu untuk targhib, boleh. Boleh untuk fadilatul a'mal. Fadilah amal. Jadi jangan serta-merta datang orang-orang yang mengatakan dirinya ahli hadis hari ini, buka kitab para ulama, kemudian langsung menyalahkan, oh ini banyak sekali hadis dhaif, kitab ini enggak boleh dipakai. Tunggu dulu. Jangan buru-buru menghakimi para ulama. Ingat, kalau itu babnya adalah bab targhib, anjuran di dalam beribadah, dan hadis itu ada ketentuannya, bukan hadis yang derajatnya adalah derajat yang mungkar, derajatnya derajat yang wahi, tetapi derajat dhaifnya adalah di bawah hasan. Di bawah hasan. Silakan. Dengan ketentuan tadi, tidak di bidang akidah, juga tidak di bidang halal dan haram. Ini tentang hadis yang dhaif. Di antara ulama yang membolehkan di dalam meriwayatkan hadis yang dhaif ini adalah salah satunya Imam An-Nawawi, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Abdurrahman Ibni Mahdi, dan Ahmad bin Hanbal. Coba lihat, bahkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu banyak terdapat hadis yang dhaif, tetapi dengan kategori yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian hukum beramal dengan hadis yang dhaif. Tadi hukum meriwayatkan. Sekarang hukum beramal dengan hadis dhaif itu bagaimana? Periwayatan mungkin kebesampo le urung ceramah, le urung temu berat. Tetapi kalau beramal dengan hadis dhaif ini bagaimana? Nah, beramal dengan hadis dhaif ini berbeda pendapat ulama. Akan tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan annahu yustahabbul amal bihi fi fadailil a'mal. Dianjurkan beramal dengan hadis tersebut apabila ada, maka di dalam perkara-perkara fadailul a'mal, yaitu fadilah-fadilah beramal, dengan 3 syarat yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis, pensyarah Sahih Al-Bukhari. Beliau meninggal dan hidup di Mesir. Apa yang beliau katakan? Ada 3 syarat boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Yang pertama, dhaifnya itu tidak parah. Kan parah dadat lemah ji, lemah dadat. Yang tidak. Tetapi di bawah derajat pada hadis hasan. Kemudian ada hadis lain yang menguatkan hadis ini, walaupun redaksinya berbeda. Tetapi ada hadis lain yang menguatkan untuk pengamalan sebuah amalan itu. Kemudian yang ketiga, alla ya'taqida 'inda al-amal bihi thubutahu bal ya'taqidul ihtiyat. Ketika kita beramal, jangan kita yakin ketetapan sebuah amalan tersebut, tetapi kita beramal dengan kewaspadaan. Artinya bukan sesuatu yang qat'i kita beramal, tetapi kita beramal, oh ini hadis ini menganjurkan kepada kebaikan, ya udah kita laksanakan. Kalau itu derajatnya tidak terlalu remah. Banyak hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Nanti ada muallaq, mursal, munqati, dan lain sebagainya. Nah, ada satu hal yang juga yang paling penting untuk kita sampaikan tentang hadis yang palsu. Nah, ini hati-hati.
orang-orang yang suka meriwayatkan hadis palsu. Ya. Na'udzubillah. Kita tidak mengatakan, tidak menjustifikasi beberapa orang yang apakah naik mimbar atau sebagainya, kemudian untuk menambah bahan ceramah, menambahkan hadis-hadis yang palsu. Sebuah hadis yang derajatnya mutawatir, ya, yang paling sahih, yang paling kuat setelah Al-Quran, coba lihat, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 10 lebih di setiap tingkatannya, sehingga hadis ini disebut derajatnya mutawatir. Al-Quran itu mutawatir, wajib mutawatir, lafdhan wa dirayatan, ya. Dan hadis ini yang mengancam orang-orang yang meriwayatkan hadis palsu ini juga mutawatir, sama kuatnya dengan ayat Al-Quran. Coba lihat, bahkan mungkin di bawahnya lah kita bilang, karena bukan maknanya lafadznya dari Allah, tapi lafadznya dari Rasulullah. Sebuah ancaman kepada mereka yang meriwayatkan hadis palsu. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, kata Nabi, maka dia tempatnya adalah di dalam neraka. Ini derajat hadis ini mutawatir, di atas hadis sahih lagi. Coba lihat, di bawah Al-Quran, di atas hadis sahih. Diancam orang-orang yang sengaja berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itanya untuk meyakinkan orang lain, nyo nah hadisnya, nyo hadisnya, nyo ji hadis, nyo hadis tentangnya. Ya, padahal hadisnya tidak ada. Kita berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hati-hati. Ya. Maka disebut hadis yang tidak disebutkan oleh Nabi kemudian dinasabkan kepada Rasulullah, maka ini adalah hadis maudhu'. Apa itu maudhu'? Maudhu' itu dari kata-kata wada'a, meletakkan, ya, membuat-buat, pegat-pegat. Nah, itu namanya maudhu'. Secara pengertian istilahnya adalah sebuah kebohongan, ya, yang dibuat-buat, yang dinasabkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini derajat hadis maudhu' ini di mana? Derajatnya adalah hadis yang paling buruk. Hadis yang paling buruk untuk diriwayatkan. Ini derajat hadis maudhu', hadis palsu. Dan bahkan para ulama menyebutkan itu bukan hadis, karena memang tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan oleh Nabi. Kemudian hukum meriwayatkannya, ya, ulama mengatakan secara ijma tidak boleh seseorang meriwayatkan hadis palsu tersebut. Lanjut, ya, meriwayatkan hadis palsu, takut dikira oleh orang, ya, ini adalah hadis yang boleh diamalkan atau benar-benar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sesuai dengan hadis tadi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Jadi bagaimana kita mengetahui kalau itu hadis palsu? Nah, jadi dalam kitab-kitab mungkin ada disebutkan, ya, ini hati-hati dengan hadis ini adalah hadis-hadis yang palsu. Di antara para ulama mengetahui hadis ini adalah hadis palsu dengan pengakuan orang yang buat hadis. Dia langsung mengatakan, ya, kenapa kamu buat ini? Oh, saya buat ini. Contoh, ya, sebagaimana pengakuan Abi Ismah Nuh bin Abi Maryam. Dia mengatakan, ya, ketika membuat sebuah hadis tentang fadilah surat-surat di dalam Al-Quran. Jadi surat ini fadilahnya ini, surat ini fadilahnya ini. Ketika ditanyakan, kenapa engkau membuat-buat hadis ini? Dia menjawab apa? Ya, ya, agar orang menari untuk membacanya. Nah, ini salah satu pengakuan daripada orang yang membuat-buat hadis. Kemudian ada juga
yang posisinya ya sebagaimana pengakuan, apakah dia tulis atau sebagainya, atau ada qarinah, ada hubungan yang menampakkan ini adalah hadis yang palsu. Contoh qarinah orang-orang Syiah. Orang Syiah, orang Rafidah, ini sering membuat hadis-hadis untuk mendukung kelompoknya. Kemudian hal-hal yang lain seperti qarinah pada orang-orang yang meriwayatkan hadisnya. Udah tahu kita orang tersebut tidak hidup pada masa sanad hadis itu dikeluarkan. Hai dalam lahir ke kawai meninggal urang yang po hadisian yang meriwayatkan hadis. Dia tidak bertemu dengan ulama-ulama tersebut, tapi dia tiba-tiba udah meriwayatkan hadis. Padahal agaknya hidih lang gunung je sira ke. Kiban cara menumpuk hadis. Kecuali truk malaikat Jibril kata bagian. Seperti kan ada hari ini itu nabi-nabi palsu. Bahkan malaikat Jibril malaikat Jibril palsu. Anak ada doa menyadajal cukup jai dajjal palsu lah. Nah, di antara sebab-sebab orang memalsukan sebuah hadis, di antaranya adalah yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba lihat, dia palsukan hadis untuk membuat orang dan dirinya dekat kepada Allah dengan sebuah amalan. Seperti kita katakan tadi, ketika dia membuat hadis, untuk menarik orang agar mau membaca surat ini, mau solat pada waktu ini, mau berzikir pada waktu ini dan sebagainya. Dia gunakan hadis yang palsu. Padahal tidak perlu, banyak hadis-hadis fadilah amal yang lain yang bahkan ada yang derajatnya dhaif yang boleh digunakan. Untuk apa digunakan hadis yang palsu? Kemudian yang kedua, al-intisaru lil madhab, untuk membela madhab. Membela madhab, cara untuk bela madhab pegang hadis palsu. Apalagi ini kelompok-kelompok politik. Ini tahun politik sudah dekat ini, tahun 2023. Jangan sampai nanti ada hadis barang siapa yang memilih si fulan maka dia berada di samping Rasulullah. Ini bahaya ini. Ini ada azas kepentingan politik ini. Tidak boleh. Ini sebab adanya hadis palsu, karena ada pembelaan kelompok-kelompok partai politik. Maka di dalam Islam itu, dalam hadis itu tidak ada yang membela-bela partai, enggak ada. Karena itu bidang muamalah. Bidang muamalah itu secara dasarnya adalah mubah. Silahkan buat partai apapun, tapi prinsipnya ada di dalam Islam. Tidak boleh menzalimi rakyat, harus adil kepada rakyat. Apapun partainya silahkan. Yang penting tidak menentang sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada. Tidak perlu buat-buat hadis untuk bela-bela warna partai. Contohnya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, dia buat sebuah hadis. Ini bukan kita riwayatkan supaya kita tahu bagaimana contoh hadis palsu. Aliyun khairul bashar. Ali itu sebaik-baik manusia. Man syakka fihi kafar. Barang siapa yang ragu pada Sayyidina Ali maka dia telah kafir. Ini orang-orang Syiah yang meriwayatkan hadis ini untuk membela kelompoknya. Walaupun kita tetap ta'zim kepada Sayyidina Ali, tanpa perlu harus memalsukan hadis. Kemudian orang-orang yang memang ingin menuduh Islam, yang ingin menjatuhkan Islam. Ini ada juga. Orang-orang yang zindik, orang-orang yang munafik, kemudian dia meriwayatkan atau membuat sebuah hadis untuk meragukan orang-orang Islam. Contoh sebuah hadis yang dari Anas bin Malik, dia tambah di ujungnya. Kadang hadis sudah ada, tapi ba ujung kita mah BO, lafaz kita mah BO, untuk mendukungnya. Contoh, ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Nabi, sabda Rasulullah, saya adalah penutupnya para nabi, tidak ada nabi setelah saya. Ditambah oleh orang yang memalsukan hadis, ingin ada nabi setelah Nabi Muhammad, apa? Illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Bayangkan,
Itamah BO supaya ada alasan, oh juga Nabi setelah Nabi Muhammad. Ini hadis palsu ni. Yang ditambahkan itu adalah pemalsuan. Yang lebih gawat lom, sebab memalsukan sebuah hadis untuk menjilat para penguasa. Na'udzubillah. Untuk menjilat para penguasa. Ada kejadian ini bersama dengan seorang Amirul Mukminin namanya Al-Mahdi. Ya. Ada seorang namanya Ghiyath bin Ibrahim. Dia lihat Amirul Mukminin Al-Mahdi itu sedang main-main dengan merpati. Ya, jadi teruklah agaknya sebagai seorang ulama, ya, ingin dekat dengan penguasa. Dekat dia tahu hadis. Ya, hadis dia katakan marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi naslin. Ya, tidak ada perlombaan kecuali pada memanah. Ya, kemudian au khuffin, atau naik mengendarai unta, lomba naik unta. Ya, atau au hafirin, atau kuda. Karena di kalan, ya, Al-Mahdi Amirul Mukminin ini, raja ini sedang main merpati atau pada merpati. Itamah pada merpati. Ya, mbak kira berarti iji hobi lagi, hobi longnya sesuai hobi Rasulullah. Ada hadis, ada lomba menerbangkan merpati. Jadi fikir Amirul Mukminin ini bangai. Sehingga beliau mengatakan, putar ke pegahan. Tidak ada penambahan au janahin, atau merpati tidak ada. Bahkan beliau saking takutnya ini sebuah hadis palsu, Amirul Mukminin ini memerintahkan agar merpati tersebut disembelih. Udah sembelih aja ini. Ini gara-gara merpati ini ada hadis yang palsu katanya. Dan orang tersebut bukan malah mendapatkan kemuliaan, tetapi diusir dari tempat tersebut. Bayangkan. Cimanya perti pejabat orangnya yang hana mufum masalah hadis, ya, menani puja, ya, tidak ada orang yang lebih terpercaya kecuali adalah seorang pemimpin yang ciri-cirinya seperti anda. Rawahu Bukhari dan Muslim dari pegah bahu pemimpin ikenju iran pu dinas berleh, ya mbak, iran pu kepala berleh. Itanya tak riwayatkan hadis demi untuk menjilat sebuah kekuasaan. Na'udzubillah. Ini min asyarril bashar. Ini adalah manusia yang paling buruk yang disebutkan oleh Rasulullah tempatnya di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hati-hati, jangan sampai kita meriwayatkan sebuah hadis kalau kita tahu itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk mencari rezeki, orang yang jual buah pisang, ya, supaya lagut buah pisang, betulih buah hadis kan, barang siapa yang makan pisang maka dia akan sehat dunia dan akhirat. Ya, ban demi lagut buah pisang. Nyan urung mekak pisang buka hadisnya. Urung mekak bodrin lain lau. Hana depu bodrin hana masa Nabi, hana yarab. Terus buka bodrin. Jadi ini tanda bahwasanya untuk mencari rezeki atau mencari syuhrah, ya, supaya dikenal ketokohannya, beliau ahli hadis ini dan sebagainya. Maka ini sama sekali tidak diperbolehkan di dalam agama untuk meriwayatkan atau membuat-buat daripada hadis-hadis yang tidak berdasar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita ragu itu hadis atau bukan, jangan sandarkan kepada Nabi. Jangan sandarkan kepada Nabi. Udah itu aja. Seperti banyak orang yang terkadang bercampur antara perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan ulama, disandarkan kepada Rasulullah. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Maka hati-hati. Ya. Seperti ada sebuah saya dengar itu katanya hadis. Padahal setelah dicek itu perkataan Sayyidina Umar. Bukan hadis Rasulullah. Ya. Tentang masalah orang yang bekerjalah engkau untuk dunia ini, i'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abada, ya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah engkau untuk dunia ini, urusan dunia seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah besok engkau akan mati. Ini bukan perkataan Rasulullah. Ini adalah perkataan Sayyidina Umar. Jadi jangan coba-coba kita
memalsukan sebuah perkataan, kita sebutkan itu dari Rasulullah padahal itu bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua di dalam masalah meriwayatkan hadis, baik itu yang dhaif ataupun hadis yang palsu. Dengan kategori yang dhaif, ketentuan syarat-syaratnya silahkan ya diamalkan dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Apa yang saya sebutkan tadi silahkan dibaca kembali di dalam Taisir Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Dr. Mahmud Tahan, yang beliau di mana seorang ulama yang hidup di Kuwait yang telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Jadi baik tampil kenya usahalim puka kepegah pak baca tanya. Jadi dia pegah nak kitab. Supaya bisa ya dirujuk kembali apabila ada kesilapan dan kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa barik ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.